Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul adzim. Teman-teman hadirin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salam dan salawat senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan seluruh umat Islam sampai di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada saat ini, malam ini, subuh pagi hari ini, saya berlatih untuk menyampaikan sesuatu, eh, mudah-mudahan bernilai hikmah dan menjadi pesan, eh, wasiat kepada generasi muda. Insyaallah, amin. Teman-teman semuanya, setiap orang akan diuji oleh Allah. Setiap keluarga, setiap umat akan diuji oleh Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah, dan ujian itu pasti tidak keliru. Maha Suci Allah. Dan barang siapa bisa menangkap ujian itu sebagai sebuah proses latihan untuk menangkap pesan-pesan Allah dan melakukan perbaikan, maka insya Allah dia akan termasuk orang-orang yang beruntung. Dan insya Allah kita semuanya ingin menjadi orang beruntung, walaupun memang berbeda-beda pada situasi, kondisi yang berbeda-beda. Ya, saya mencoba memakai seragam ini. Kita bersyukur Allah telah eh, memberikan hadiah hidayah kepada kita semuanya menjadi orang yang beriman, orang Muslim. Ya. Allahu Akbar. Bersyukur pula kita masih sehat, walafiat, dan bersyukur telah menjadi warga besar dari ITB dan Indonesia. Rabbana hab lana minas solihin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang saleh. Amin. Teman-teman semuanya, kita sedang menghadapi sebuah ujian yang tidak mudah, yang menguji kita sebagai orang yang anggota masyarakat yang baik dari Indonesia ini untuk membina diri, membina keluarga, membina karakter bangsa untuk menyongsong masa depan yang baik. Lebih spesifik, kita akan masuk nanti pada tahun 2045, mudah-mudahan bonus demografi kita dapat, yaitu menyiapkan generasi muda yang berkarakter, yang Masya Allah ikhlas, berintegritas, Masya Allah ya, untuk eh, menyiapkan diri yang terbaik kembali pada Allah dengan membangun komunitas kita yang terdekat, dari yang terdekat sampai ke Indonesia, sampai mudah-mudahan bermanfaat bagi dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman semuanya, eh, Islam, Bismillahirrahmanirrahim, inna dina indallahil Islam, dan tidaklah diutus para rasul, para nabi, para rasul, kecuali bagi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Istilah kita ingin ikut berkontribusi. Dari mana kontribusinya? Karakter. Karakter, Masya Allah, Rabbana hab lana minas solihin. Kita bersyukur, kita mendapatkan contoh pada diri Rasulullah itu adalah ada contoh yang terbaik. Ya, eh, baik. Saya langsung masuk pada eh, spesifik agar sampai pesan ini. Yang pertama adalah membangun karakter. Yang pertama memang value, tata nilai. Ya. Itu terus kita eh, sampaikan, kita pahami dan kita sampaikan. Tentu yang utama adalah contoh yang terbaik dari diri kita. Yang kedua, sistem yang harus kita bentuk. Ya. Sistemnya yang transparan, accountable, fairness.
ditata nilai, kemudian sistem, sampai sampai di dalamnya ada praktek-praktek, contoh praktis dari yang terkecil sampai memberikan simulasi model yang besar, dan terus secara istiqomah, ya, istiqomah memperbaiki dari evaluasi feedback yang terjadi. Oke, baik. Saya langsung menukik pada contoh yang praktis, gitu. Jadi, alhamdulillah Allah menguji saya 4 tahun di asrama, ya. Asrama depan Salman di asrama C sekitar itu, dan sempat menjadi ketua Dewan Senior Asrama Mahasiswa, di mana pada tahun-tahun itu tahun-tahun bergejolak, ya. Tahun 78 saya masuk ITB, dan kemudian terjadi eh, ujian-ujian dari bangsa ini, sehingga kampus bergejolak, dan disitulah saya menangkap saya sebagai orang mahasiswa yang paling suka ikut berorasi, ikut demo situ, walaupun jadi hanya peserta, ya, di Penerangan, di Dewan Mahasiswa sebagai penerangan. Tetapi pada saat sama langsung saya loncat pada situasi ini. Saya justru menyarankan kepada para mahasiswa, temukanlah integritasmu. Ya, temukanlah integritasmu, karena integritas itulah yang akan dibawa di setiap sektor, setiap sisi. Ya, kalau mau latihan-latihan demo di jalan, ya dipersilahkan. Tapi prioritaskan untuk temukan integritasmu sebagai mahasiswa. Hmm. Ide dari terkecil, saya melihat mahasiswa setelah dia jadi dosen ini, itu saya melihat ada orang tua di belakangnya. Ibunya ngelihat saya, bagaimana anak saya mau dibawa kemana. Nah, maka saya ingin mengajarkan, ya, menyampaikan, ya, bagaimana latihan integritas diri di tengah komunitas di kemahasiswaan, di TB, dan di Indonesia ini. Ya, poin utamanya ke sana. Nah, lalu lewat mana? Saya sarankan para orang tua melihat dulu, cek, 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 recek asrama. Nah, cek, recek, lihat asrama, baik asrama saya kemudian ikut pengurus di Salman, Masjid Salman ITB, Yayasan Bina Masjid Salman ITB. Boleh ke asrama Salman, boleh ke asrama ITB, boleh ke asrama yang lain. Jadi sebaiknya begitu masuk, itu titipkan putra putri Bapak Ibu di asrama, di komunitas. Nah, itu. Maka itulah intinya, di tingkat 1, saya mulai dari tingkat 1, bagaimana membina integritas diri, komunitas, ya, lingkungan, dan Indonesia untuk berintegritas, ya, Rabbana Ablana Minas Solihin, untuk memiliki karakter eh, jujur, ikhlas, dan berintegritas. Baik, maka asumsikan sekarang udah masuk, ya, salah satunya masuk selama ITB misalnya, gitu ya. Kebetulan Allah menguji saya punya pengalaman di depan tugas di asrama ITB. Ya, mohon maaf, saya sebut mungkin ada nama yang tersebut di sini, saya mohon maaf dan terima kasih, karena memang biar real gitu. Saya mendapatkan tugas di asrama mulai tahun 2012 untuk menjadi satgas, dan kemudian yang dibentuk UPT Asrama ITB oleh eh, pimpinan saat itu, eh, Pak Ahmad Loka dan Pak Kadarsa. Terima kasih Bapak-Bapak, jadi amal soleh. Sekali lagi mohon maaf, ini karena biar real gitu ya. Jadi kalau yang mendengarkan ini biar real. Tapi sekali lagi disclaimer-nya, saya tidak dalam rangka menyanjung ataupun menjelekkan nama-nama yang saya sebut di sini, tapi dalam rangka agar jelas poinnya gitu ya. Ketika jadi di UPT asrama, waktu itu sempat ditanyakan apakah mau langsung di bawah rektor, apakah di bawah WRM. Saya nggak ngerti, masih nggak ngerti manajemen. Saya orang sipil air, nggak ngerti manajemen. Udahlah, yang mudah aja, yang praktis, yang nggak merepotkan. Kemudian di bawah WRM. Maka oke, saya mulai dari semester pertama, putra putri Bapak Ibu masuk. Ketika pertama kali, dari mana mulainya nih ya? Nah, mulainya itulah, maka kemudian siapa yang pernah jadi ketua OSIS, nah, siapa yang jadi pengurus OSIS, maju ke depan, gitu ya. Maka saat itu kemudian semester pertama itu kemudian dibentuk organisasi eh, tingkat pertama, ya, penghuni asrama di ITB di semester pertama. Nah, di setelah semester pertama kemudian eh, ada di mahasiswa sudah mulai latihan
organisasi, latihan politik sederhana, latihan politik untuk mengelola diri. Intinya politik ini kan sebuah sikap untuk berorganisasi, untuk memberikan sesuatu yang terbaik ya bagi organisasinya gitu. Maka semester pertama itu kemudian terjadi proses latihan organisasi. Nah, targetannya sekali lagi saya seolah-olah dilihat ibu-ibu di belakang dari adik-adik mahasiswa, Pak, anak saya mau dibawa kemana? Putra Bapak Ibu akan kami ajak untuk membina diri, ya, trust, integritas, ya, untuk membangun diri, komunitas, lingkungan, dan bangsa ini. Gitu. Maka anak-anak dari semuanya, asrama ini adalah miniatur Indonesia. Oke, sekarang ada ibu-ibu di belakang dan mendoakan kalian, maka Anda harus minta doa kepada ibu bapak agar sukses. Sukses di TPB pada semester pertama apa? Adalah pertama tentu adaptasi di kedatangan di ITB setelah setelah sekian tahun bersama ibu bapak di rumah ya. Jadi koloni ibu gitu ya, baik yang agak manja tapi kemudian yang dilatih ibu bapak di rumah. Maka di sini Anda harus bisa menunjukkan latihan mandiri, dibimbing oleh kakak-kakak senior tingkat 2 ya, yang nantinya akan begitu bergilir gitu. Kemudian di mana angkot, di mana klinik, di mana perpustakaan, di mana ruang-ruang kuliah itu secara berkelompok diajak oleh senior untuk mengenal itu. Ya, kemudian targetannya bisa kuliah dengan baik. Kuliah dengan baik. Kalau ada ini mahasiswa indikasi semester di awal itu ada yang nggak masuk kelas, satu kali saja itu harus jadi catatan oleh tutor di atasnya. Kami mengajukan para pimpinan supaya satu 20 mahasiswa itu satu tutor. Itu pun sudah kebanyakan, mestinya bisa lebih sedikit ya gitu dari proses tadi. Sedemikian sehingga kalau waktu itu mahasiswa bidik misi ada 600 orang, gitu, ya, itu 600 orang, maka perlu ada 30 orang tutor di tingkat 2 untuk menemani mereka untuk berbagai hal gitu ya gitu. Nah, dari situ semua pertanyaan, jadi kawan-kawan tutor di semester di tingkat 2 ini bertanggung jawab untuk memahami situasi kondisi adik-adik di tingkat 1 tadi, dari A sampai Z-nya, termasuk tentu di antaranya adalah targetannya IPK-nya yang terbaik. Tidak harus tidak harus memaksakan harus kumlot, enggak. Yang terbaik bagi diri masing-masing, karena berbeda-beda setiap orang. Ya. Nah, di setelah maka kemudian eh, tentu melaksanakan organisasi, jangan sampai air kurang, ya. Jangan sampai lingkungan kotor. Ya. Jadi konsentrasi fisiknya air cukup, sampah terkelola dengan baik. Ya, mohon maaf, saya sampaikan saya dokter di bidang air, jadi air tidak boleh kurang. Ini ternyata susah juga gitu. Ternyata permasalahan utama di manajemen juga akhirnya gitu. Karena luar biasa saya dibina manajemen oleh Pak pimpinan dan kemudian mempraktekkan bagaimana asrama tidak boleh ada kekurangan air dan sampah terkelola dengan baik. Baik, itu terus semester 1 sudah. Kita harap adik-adik itu lolos sama semester 1 dari UTS. Pertama nilai UTS keluar itu harus menjadi perhatian. Siapa yang akan terus bisa aktif full atau memprioritaskan organisasi nomor 2, terutama misalnya akademik, karena akademik agak ada lampu kuning ya gitu ya. Jangan sampai lampu merah, lampu kuning saja. Sebaiknya Anda konsentrasi di akademik. Tapi yang bagus yang bisa terus ya, karena memang hobi passion setiap anak tadi berbeda-beda. Baik, udah masuk semester 2, adik-adik tadi kita ajak untuk membentuk organisasi baru lagi, yaitu eh, organisasi penghuni asrama TPB semester kedua. Tapi mereka yang siap menjadi tutor di semester 4, semester 3 ya, di tingkat 2. Kenapa? Karena kita memerlukan tutor di semester eh, di tingkat 2, semester 3 tadi adalah minimal 30 kalau bidik misinya ada 600 gitu ya. Maka dari situ siapa saja yang akan bersedia karena satu semester sudah punya pengalaman, orang tua supportnya juga bagus misalnya gitu, maka
banyak yang mengajukan untuk pemilihan menjadi tutor. Nah, nah, dalam proses perjalanan yang panjang setelah kurang lebih 8 tahun itu ya, maka 8 tahun sebelumnya itu kami kemudian seleksi tutor itu dilaksanakan di kampus TNI. Kenapa? Berbagai pertimbangan kita lakukan dan kemudian pelatihan tutor, seleksi tutor di kampus TNI. Salah satunya yang eh, iya Pak, di 3 tempat waktu itu sempat di Cimahi ya, 3 tahun ya, sempat di Ujung Berung dan sempat di Setiabudi di Pusdikum Kodiklat TNI Angkatan Darat. Nah, saat itu salah satunya itu yang berkesan ya, ada foto besarnya jadi saya ingat saya terkesan. Nah, eh, pemilihan itu dipimpin oleh diorganisir oleh para tutor senior dan waktu itu sebelum me- membentuk tim kurikulum dan sebagainya, saya ke Mahawarman, cari ketua Mahawarman nih. Bisa nggak saya selama kerjasama dengan Mahawarman? Kenapa? Karena memang saya organisasi ABRI ini sangat tertib ya, sistematis itu. Gitu. Ya, eh, dan memang ya begitulah. Saya senang melihat organisasi ABRI tentu yang bagus ya, yang bagus, kaderisasi berjalan dengan baik. Maka kemudian saya eh, mengajak kerjasama dengan ketua eh, Mawarman saat itu Teh Yanti. Saat itu perempuan putri ya. Yang kebetulan Teh Yanti baru saja kemarin minggu kemarin itu ke rumah nih ini karena eh, ya besuk ya, bagusnya silaturahim itu di situ. Nah, Teh Yanti dan Teh Novi terima kasih ya. Itu dengan kawan-kawan Mawarman saya minta menyusunkan kurikulumnya seperti apa, tujuannya seperti ini. Jadi kawan Mahawarman mahasiswa tadi tentu memahami bagaimana situasi asrama, kemana kita akan bergerak. Ini tentu tidak ngikutin kurikulum penuh dari Pusdikum, ya. Kita akhirnya terjadi dialektika, akhirnya dialog bagaimana yang kita perlukan di asrama dan bagaimana kemudian eh, eh, kurikulum yang ada di Pusdikum dan kemudian tujuannya yang terakhir untuk menseleksi eh, mahasiswa yang akan menjadi tutor gitu. Baik, saya teruskan. Dari situlah maka kemudian di semester 2 itu terbentuklah organisasi eh, penghuni asrama TPB semester 2 yang siap jadi tutor. Nah, selesai itu kemudian diharapkan di akhir semester 2 sudah terpilih tutor dari adik TPB tadi, ya, terpilih tutor yang akan bertugas di semester 3 yang lulus dari leadership bootcamp kalau bahasanya kawan-kawan asrama leadership bootcamp UPT asrama ITB ya. Itu dari Pusdiklat dari TNI gitu ya. Di situ bertugas kemudian mulai semester 3. Diharapkan tentu akademik adalah mereka yang mencukupi. Memang tidak semuanya yang IPK-nya bagus, tetapi yang IPK itu dalam berkaitan integritas prestasi dan komitmennya bagus gitu ya. Tapi IPK angka bagus, IPK integritas prestasi komitmen bagus. Di setelah maka kemudian semester 3 mereka bertugas menjadi tutor. Oke. Baik, kita masuk ke semester 3 ya, tiga. Ada teman-teman rekan-rekan semuanya ya, teman yang rekan-rekan dosen muda ya, yang eh, baru eh, akan menyiapkan diri untuk bina karakter diri dan ITB Indonesia. Di semester 3 adik-adik mahasiswa tadi sudah bertugas menjadi tutor. Satu tutor membawahi 20 mahasiswa baru dan tugas utamanya adalah di bulan Agustus yang biasanya penerimaan itu mereka menyambut mahasiswa baru. Ya. Salah satu komitmen yang sederhana adalah adik-adik semuanya siapkan dirimu untuk membahagiakan adik-adik yang baru datang. Seperti kamu ketika datang, bahagianya, terima kasihnya kalau di, ditunjuk-tunjukkan, diajarkan, ditemani seperti apa. Gitu. Maka begitulah indah sekali gitu. Jadi karena setahun yang lalu saya datang senang sekali ini maka dilakukan itu. Begitulah di semester 3 setelah itu bertugas ya, tutor di semester 3 kemudian sampai dengan semester 4
Nah, gitu kan. Nah, di semester 3 dan 4 itu kita ajukan pada pimpinan tutor-tutor ini untuk mendapatkan SK resmi dari BRAM. Gitu ya. Jadi SK dari BRAM mewakili rektor bahwa mereka jadi tutor. Jadi tutor waktu itu yang terakhir ya tahun 2020-an itu mencapai kurang lebih 134 kalau nggak salah ya gitu kurang lebih gitu. Karena memang di setiap eh, tingkatan tadi kurang lebih perlu 30 ya 30, tingkat 2 perlu 30 tutor, tingkat 3 30, ya, tingkat 4 30 gitu, gitu ya. Dan ditambah tutor-tutor fungsional yang lain gitu ya. Jadi kalau di 30 90, kemudian eh, yang alumni itu ketika itu saya eh, sarankan ada pengabdian sarjana ya, sarjana pengabdian di asrama itu. Waktu itu kurang lebih 5 itu, satu angkatan, dan saya berharap ada sampai 3 angkatan yang terus menerus sebelum masuk ke pasar bebas, pasar bebas, industri bebas, mencari rezeki barokah itu eh, ada 3 tingkatan, 3 angkatan. Alumni pertama 5 orang, alumni kedua 5 orang, alumni tiga 5 orang, jadi 15. Jadi 15 waktu itu ditambah 120 jadi kurang lebih 135, 135. Nah, bila kondisi ini sudah seperti itu, ya, jadi tutor mahasiswanya dari tingkat 2 3 4 30 kali 3 fungsional yang lain 30 kali 4 120, kemudian 5 kali 3 15, 130, maka stabil lah asrama tadi. Asrama stabil, membina bidik misi yang 600 orang, ya, ya waktu itu Pak Menteri Pak Muhammad Nuh ya sering datang ke kampus juga gitu, mengunjungi adik-adik bidik misi. Itu ada anak-anak yang adik-adik yang pinter tetapi kurang ekonominya perlu dibantu, maka diseleksi eh, yang masuk dalam eh, grup bidik misi ya gitu. Baik. Nah, kemudian untuk tutor tingkat 2 itu hanya mendapatkan SK jadi tutor, sertifikat. Nah, sertifikat menjadi tutor. Nah, untuk tingkat 3 sudah mulai diberi honor. Sekali lagi semuanya SK dari BRAM ya. Honornya untuk yang tingkat 3 itu 25% dari 100% kalau jadi kalau asisten ya, sudah alumni gitu. Nah, waktu itu kurang lebih honor alumni alumni ITB yang bekerja, yang sarjana pengabdian itu cuma 2,4 juta gitu. Maka ini 25%-nya jadi 600.000. Di tingkat 3 di samping SK dari BRAM itu ada honor 25%, ya. Itu 600.000 rupiah. Kemudian eh, tingkat 3, tingkat 4 itu eh, 50%, ya. 50%, 50%-nya jadi 1,2 juta. Jadi dia sambil si tutor tadi yang tingkat 4 sambil kerja praktek, tugas akhir, dia tetap jadi tutor, dan kemudian mendapatkan honor tambahan eh, 1,2 juta. Nah, gitu. Nah, baru setelah lulus, ya, kita tim tadi mahasiswa setelah lulus tadi, ya silakan komunitas angkatan yang sudah lulus ini pilih 5 orang, gitu ya, yang akan menjadi eh, sarjana pengabdian di asrama. Jadi ya mereka sudah terstruktur dengan baik seperti itu. Maka kita lulus dari 5 orang mendapatkan honor 2,4 juta. Nah, itu kemudian kita ini kan Anda punya minta tolong di sini yang kalau mau sangat mendesak 1 tahun saja, tapi usahakan tetap ada 5 orang dari komunitas angkatan itu, sehingga di tahun kedua masih ada 5 orang, tahun ketiga 5 orang, di totalnya 15, itu totalnya kurang lebih 135. Waktu itu kurang lebih 134 ya, karena ada 1 kurang waktu itu. Baik, Rabbana belana minas solihin. Eh, Lalu bagaimana latihan trust integritasnya? Kita sampaikan dalam bahwa latihan kita adalah trust integritas. Kita percaya dan kemudian membina integritas. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau komunitas tadi terbina. Gitu.
Di situ yang saya harapkan itu akan bermanfaat bagi Indonesia karena apa? Karena tidak bisa orang membina trust integritas itu dari teori. Bahkan dari contoh saja tidak cukup. Tetapi harus dari praktek bahwa ada trust integritas terbina di setiap komunitasnya. Jadi dalam setiap angkatannya, setiap kelompoknya, itu dilatih ada transparan, accountable, fairness. Ada laporan terbuka di grup WhatsApp-nya di mana saya minta ada perwakilan dari pengurus ya, pengurus UPT Asrama dan saya juga minta itu duduk di situ untuk bisa ikut mendengarkan saja. Kalau nggak ada masalah, oke oke. Gitu. Tingkat dua selesaikan oleh tutor tingkat dua. Ketika menangani adik di tingkat satu. No news, good news. Nah kurang lebih gitulah intinya. Oke, jadi walau tingkat satu selesaikan oleh tingkat dua. Kalau tidak ada berita, berarti beritanya bagus. Gitu. Nah, terus gitu. Nah, itu salah satunya ketika kemudian bagaimana tentang honor, baik 600.000 tadi yang tingkat 3 ataupun 1,2 juta untuk yang tingkat 4. Ya. Kalau asisten itu bertanggung jawabnya kepada ketua kepala UPT langsung. Ya. Karena cuma 15 orang ya, 5 kali 3. Gitu. Nah, eh, di tingkat 3, tingkat 2, oke, everything alright. Ya, gitu. Tapi udah mulai kita bina untuk latihan atau laporan secara terbuka, transparan, accountable, fairness dengan mengisi eh, aktivitas selama 1 bulan di centang 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 gitu aja. Gitu. Nah, yang mulai sedikit serius itu adalah ketika tingkat eh, 3 mendapatkan honor 600.000. Nah, ini lebih lebih tricky ini trikinya kira. Silakan sepanjang laporan siapa yang 600.000 itu kita transfer langsung. Ini dan karena ini belajar dari Direktorat Keuangan, Direktorat Perencanaan, Direktorat Logistik, dan pembinaan oleh Pak Wakil Rektor Bidang Keuangan dan PNAM, maka bahwa uang ini semuanya harus transfer ke rekening masing-masing ya, mahasiswa. Tetapi mahasiswa harus dites, dicek integritasnya dengan laporan transparan accountable fairness dengan formulir integritas tadi. Selama 1 bulan itu apa yang dikerjakan dan yang paling sederhana pakai centang ya. Tapi kalau yang lebih detail perlu ada urean gitu. Nah, kalau dari 100% kewajiban yang harusnya dilakukan, ternyata ada 25% misalnya tanda petik izin, itu yang ngerti hanya diri sendiri dan komunitasnya. Misalnya, udah laporan nih mengambil 600.000 nih bagi yang tingkat 3 atau ngambil 1,2 juta bagi yang tingkat 4 gitu. Ya. Terus oke, saya eh, dapat 600 100% penuh. Nah, saya dapat 1,2 juta 100% penuh. Nah, itu komunitasnya harus di-share di komunitasnya. Nah, ketika komunitasnya mahasiswa itu ada, kayaknya dia waktu itu pulang kampung deh, gitu ya. Pulang kampung karena apa? Keperluan orang tua, ya keperluan keluarga, misalnya ada keluarga yang nikah segala macam. Itu kemudian mereka koordinasi dengan tutor di atasnya untuk menyampaikan bahwa si ini coba minta tolong dicek, ya. Kita tidak hukuman itu tidak ini. Yang terpenting adalah proses itu untuk pembelajaran. Maka tutor tingkat 4 mengecek yang tutor tingkat 3 yang tadi, kamu kayaknya apa coba cek lagi deh lembar integritas kamu apakah sudah benar penuh atau ada koreksi. Oh iya Kak, saya pulang kampung seminggu. Nah, kalau gitu uangmu, gajimu dari 600.000 atau dari 1,2 juta itu dipotong 25% karena kamu tidak melaksanakan tugas sebagai tutor di asrama, gitu ya. Nah, di situ. Ya, jadi ketika itu sudah eh, saya minta izin sebentar, ini alarmnya bunyi, rutin itu. Maaf. Maaf. Eh, ketika adik-adik melaporkan lembar integritas yang di-share secara terbuka di angkatannya, di komunitasnya, maka kemudian oh ya, ada 1 2 orang yang saya kurang ya 25% tanda petik izin.
ada yang 10%, ada 5%, ada yang 100%. Nah, kalau yang lebih, saya kerjanya lebih, ya itu infak sedekah gitu ya, amal soleh gitu. Jadi tetap 100% dari uang transfer langsung dari eh, dari PT Asrama diajukan ke keuangan itu langsung masuk ke masing-masing. Tapi uang 25% tadi itu dikembalikan kemana? Nah, inilah sampai di situ kami laporkan kepada pimpinan bahwa tidak dikembalikan kepada negara, tapi dimasukkan pada tabungan bersama di komunitas itu. Nah, gitu. Saya minta izin. Memang sih mestinya theoretically akan sana, tapi minta izin yang 600.000 itu, misalnya kemudian 25%, 150, itu di, dipakai uang operasional berikutnya oleh unit komunitas itu. Bukan ditabung, jadi dia artinya untuk operasional gitu. Jadi sah. Jadi ijab kabulnya dengan pimpinan begitu, tidak kembali ke negara, tapi menjadi dana operasional kegiatan di unit itu. Jadi katakanlah 150 eh, dari 600 untuk tingkat tiga tadi kumpulkan. Maka unit komunitas itu akan punya uang banyak karena dari sisa sisa izin tadi yang bisa diizinkan, bisa disahkan oleh sistem. Sistem, lagi-lagi sistem. Ini jadi penting sekali sistem. Karena kalau begitu sistem tidak menyetujui dari awal, maka jadi korupsi itu. Karena harus kembali ke negara. Ini filosofisnya sederhana. Tapi begitu kontraknya sudah begitu, ini 100% akan diberikan kepada komunitas yang sebat, sekaligus sebagai latihan mengelola keuangan di unit masing-masing. Jadi oleh karena tingkat tiga akan cukup uang, tingkat empat cukup uang, dan juga eh, alumni jelas, gitu ya. Ya, tapi terpisah dari manajemen dalam pengertian terpisah dari total keuangan yang dimiliki oleh UPT tadi. Oke. Nah, untuk yang tingkat dua bagaimana? Tingkat dua itu dibina oleh tingkat tiga. Nah, tingkat dua ada yang waktu itu kemudian diusulkan ada bentuk tabungan. Tetapi tabungan milik penuh oleh komunitas itu. Tidak ada hubungannya dengan uang asrama. Gitu. Baik, demikian juga tingkat empat yang dapat honor 1,2 juta. Apakah 1% itu dipegang sudah milik sendiri karena sudah benar, sudah artinya dikerja penuh, atau dia eh, eh, juga ada yang harus dikembalikan sebagai uang operasional komunitas tingkat 4 itu. Ya, demikian juga asisten. Teman-teman semuanya, ini hal yang kecil. Tetapi kebiasaan ini akan bisa memahami, akan bisa diimplementasikan bahwa uang unit, uang negara itu kontraknya itu tujuan utamanya adalah untuk trust, integritas, tidak mempersulit administrasi. Begitu permasalahan begitu kalau sulit administrasi dan kemudian pakai bond bohong, itulah awal dari latihan korupsi. Saya ulangi lagi, lembar integritas yang dilatih dari tingkat 3, 4 asisten itu digunakan tujuannya untuk latihan trust integritas di bidang keuangan. Maka tidak jangan sampai aturan-aturan membuat seseorang malah membuat laporan-laporan bon-bon kosong yang kemudian malah dia menjadi kebiasaan. Nah, yang tahu siapa itu adalah komunitasnya saja. Tidak mungkin, bahkan kakak angkatan pun nggak akan tahu kalau tidak ada perwakilan organisasi komunitas itu yang kemudian memberikan koreksi atau koreksi pada komunitas itu sendiri lewat tutor di tingkat dua berikutnya. Apalagi ketua, kepala PT, apalagi rektor nggak akan tahu permasalahan yang terjadi di masyarakat seluruh masyarakatnya. Dengan begitu, maka adik-adik itu terjadi dari tingkat 2, 3, 4, bahkan sampai dengan asisten itu sudah memahami bagaimana melatih trust, integritas, transparan, accountable, fairness, anti korupsi, tanda petik. Bahkan ada tutor anti korupsi. Tadi kan 30 tuh 2, 30 fungsional, ada tutor anti korupsi, ada tutor sampah, ya, kebersihan lingkungan, dan seterusnya. Yang itu perlu 30 juga totalnya. Nah, dari situlah maka akan terbina komunitas-komunitas yang memahami bahwa membangun komunitas, membangun bangsa ini dimulai dari trust dan integritas. Teman-teman, rekan-rekan eh, dosen ya, muda yang saya
hormati, yang saya sayangi, marilah kita berlatih adik-adik kita untuk latihan transparan, accountable fairness, latihan trust, integritas dalam menyiapkan karakter bangsa ini masa depan. Luar biasa. Itu PR-nya berat itu. Tidak mungkin dikerjakan oleh hanya pimpinan saja, bahkan hanya dosen saja harus mengikutkan oleh mahasiswa. Dalam praktik itu banyak contoh-contoh kasus yang oh, mestinya begitu, dan itu perbaiki terus, perbaiki terus. Gitu. Allahu Akbar. Ya, ya, saya mohon izin di negara Pancasila ini, ya, kita tentu masing-masing semuanya berketuhanan yang maha esa, maka harus mendalami sebaiknya kita mendalami masing-masing dan kemudian bersinergi bagaimana eh, mengimplementasikan trust integritas ini dalam dalam komunitas tersebut. Luar biasa. Demikian banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Begitulah praktek tadi. Di tahun pertama tadi di TPB saya praktek begitu, bagaimana yang aktif-aktif, tapi orang tua mengizinkan, dan memang IPK-nya juga bagus, integritas prestasi komitmen bagus. Tingkat 3 membina tingkat, ya, tingkat 2 membina tingkat satu dengan sertifikat saja, tingkat 3 sudah dapat honor 25%, tingkat 4 dapat honor 50% dari 20%, dan kemudian alumni eh, sarjana pengabdian itu ada honornya 100%, 2,4 juta saat itu ya, kayak gitu. Sekarang mungkin naik ya. Oke. Nah, terus eh, banyak contoh kasus teman-teman yang indah, yang bagus-bagus, yang terus dikembangkan terus. Baik. Nah, bagaimana mengajak eh, dosen, karyawan, nah ini yang PR yang tidak mudah untuk bersama-sama mengurus adik-adik asrama tadi. Teman-teman dosen muda, rahmatullah, yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridho dan kasih sayang Allah. Saya mulai dari bagaimana mengajak dosen karyawan untuk melatih trust integritas ini. Saya mulai dari anggaran, ya, dari anggaran. Anggaran di asrama ketika itu pemasukan lebih 5 miliar, ya total pemasukan. Ya. Nah, ketika masuk pertama, ini mulai dari awal lagi juga, maka yang utama yang saya prioritaskan adalah ada trust integritas dalam pengelolaan keuangan. Waktu saya tahun 2012, 2013, ya, 2014 ya, itu ya, SKPT-nya keluar, itu yang pertama trust integritas. Saya cek keuangannya, oh diterima oleh mamang-mamang itu dengan manual ditulis, rapi tulisannya bagus. Itu ada bapak yang ini sangat manual bagus ya. Pak Ardi, terima kasih ya, sama-sama pensiun kita itu bagus sekali, rapi sekali. Tapi kita akan ngecek eh, siapa yang sudah membayar belum bayar, rumit gitu. Masukkan Excel ya gitu, bisa gitu. Ini tetap masih rumit. Gitu. Maka kemudian solusinya adalah udah semua keuangan langsung ke ITB. Jadi membayar iuran asrama yang waktu itu 240.000 per bulan, itu langsung bayarnya seperti bayar SPP. Nah, mulailah. Mulailah manajemen keuangan ini saya konsultasi ke itu wakil direktur bidang keuangan. Beda, bagaimana ini? Ya, intinya niat itu dilakukan. Maka mengajukan kepada eh, Pak Wakil Rektor, maka diusulkan dibuat akun UPT. Ternyata nggak belum bisa bikin akun UPT asrama sih, nggak bisa. Gabung jadi satu akun UPT ya. Maka untuk mengklaim bahwa uang 5 miliar sudah masuk, itu kita administrasi di mohon maaf ya, setelah dulu kasih dan malam. Jadi mohon maaf. Baik, tadi sampai dengan keuangan, trust, integritas. Maka tadi semua uang itu langsung masuk ke akun ITB. Tidak mudah ini, maka sampai harus ada akun khusus UPT. Untuk akun khusus UPT asrama belum bisa, masih akun khusus UPT keseluruhan. Maka untuk mengklaim kembali bahwa pemasukan asrama 5 miliar, itu kami harus melampirkan hitungan-hitungan mahasiswa-mahasiswa yang bayar tadi, yang dia bayar pakai ATM, dia bayar pakai apapun ya, transfer apapun, itu harus ada buktinya.
dikumpulkan, dan ini untuk mengklaim bahwa kami masuk uang 5 miliar. Dari situlah di eh, bukan disepakati, itulah aturan dari ITB, boleh digunakan 70%-nya. Kami punya dana 3,5 miliar. Dari situlah mulai, wah, bagaimana mengelola 3,5 miliar itu, 70% dari 5 miliar itu untuk mengelola asrama selama 1 tahun. Nah, manajemen keuangan ini yang ternyata sangat-sangat eh, tricky. Tricky dalam pengertian banyak aturan-aturan yang membuat kita menjadi terikat dengan diri sendiri. Nah, ketika dikonsultasikan dengan wakil rektor, itu baru kemudian, oh kok boleh begini. Nah, ijab kabulnya gitu, maka boleh. Nah, gitu. Gitu. Jadi, eh, oh, aturan-aturan yang nggak perlulah dilakukan sampai begitu gitu. Asal tentu keputusannya di penanggung jawab utama adalah rektor, diwakili oleh wakil rektor bidang keuangan. Contoh sederhana begini. Peti cash waktu itu 5 juta sebulan. Kecil sekali, susah sekali. Dari kita ngajuin peti cash ini. Maka kami mengajukan, saya minta yang ini langsung gede lah gitu. Yang kita nggak usah ngajuin administrasi, repot gitu. Wah, 25 juta. Wah, ini gimana? Ini yang bisa memutusin hanya wakil rektor. Maka ke wakil rektor dan diundang bagian perencanaan gimana? Wah, kalau asrama mas setuju dah. Nah, gitu keren gitu. Asal trust integritas dari pimpinan ke jadi kan top management, middle management, operation management itu harus nyambung semuanya. Kalau tidak, nggak ada trust ya nggak nyambung gitu dan susah. Jadi kita berhenti di mekanisme sistem itu dan kemudian belum kali lebih buruknya kemudian jadi berbohong. Gitu. Kita harus apa adanya dan kita diskusi, perlu debat-debat gitu kan, panco-panco gitu. 5 juta dalam sebulan ya itu nggak sampai seminggu udah habis gitu. Maka bagi saya sih 5 juta kali 4 20 tambah yang lain-lain 5 jadi 25 juta. Akhirnya disetujui. Seperti cash 25 juta. Setiap mengajukan langsung 25 juta. Oh, udah 25 juta bebas mau dipakai. Tentu sesuai rencana, bukan apa-apa bulan ini 25 juta. Tidak lancar sampai di situ kuncinya. Itu udah tentang keuangan rutinitas. Jadi uang mahasiswa langsung masuk ke ITB. ITB kemudian diklaim ke ITB bahwa uang kami 3,5 miliar. Kemudian operasional setiap bulannya seberapa. Setelah 12 bulan kali ya untuk totalnya 3,5 miliar. Untuk keperluan apa saja. Nah, teman-teman semuanya, rekan-rekan dosen yang muda, bahwa tujuan pengeluaran uang apa nih? Tujuan pengeluaran uang ini kita semua bahagia. Kecil, it's a very, very, very simple actually. Our life is very simple. Apa bahagia? Bahagia yang utama apa? Bahagia yang utama adalah adik-adik TPB lulus dari TPB dengan IPK terbaik. IPK terbaik itu apa? Integritas prestasi komitmen terbaik bebas TPB. Nah, itu memang kemudian asrama saat itu baru satu angkatan tingkat 2 harus keluar. Kita nerima angkatan baru. Maka mengusulkan kepada para pimpinan, pada elit bangsa ini, satu TPB sebaiknya semuanya masuk ke asrama. Gitu. Waktu itu cuma 600. Gitu. Kalau asramanya jadi 4.000, jadi Masya Allah. Jadi di Jatinangor bisa itu, di keliling situ itu dibuatkan asrama lagi semuanya, sampai 20 asrama itu. Nah, baru itu seluruh TPB masuk ke asrama. Nah, itulah baru karakter tata nilai itu bisa kita transfer, kita ajarkan kepada adik-adik mahasiswa. Ya, kebetulan pimpinan saat itu menugaskan Pak Agung bikin mata kuliah karakter. Saya ini orang sipil di asrama sudah di mata kuliah karakter. Itu terserah Pak Agung. Maka kemudian difasilitasi oleh pimpinan mengundang mata kuliah Pancasila, mengundang mata kuliah agama untuk membicarakan mata kuliah karakter. Dan terbuatlah mata kuliah karakter 3 SKS ya. Dan dari situ 3 SKS itu 70%, 60-70% nilainya adalah nilai praktek yang dikomandani oleh Teh Yanti, Mbak Warman dan kawan-kawan tadi. Pancasila dan agama memberikan pendidikan karakter nilainya hanya 40 persenan gitu. Nah, soal terima kasih ya. Terima kasih banyak ini pada Bapak-bapak, teman-teman dosen Pancasila dan agama yang telah agama Islam yang waktu itu baru agama Islam ininya, yang lainnya Pancasila ya secara umum. Akhirnya di semester berikutnya agak repot, maka Pancasila saja yang menemani mata kuliah pendidikan karakter. Nah, dari situlah kemudian pendidikan karakter pun bagian seleksi dari tutor. Tutor yang sudah yang tingkat 2 diwajibkan memilih mata kuliah pilihan ini, eh, mata kuliah pendidikan karakter
yang 3 SKS itu masuk resmi jadi bagian dari kurikulum. Nah, jadi setelah lulus dari TNI, terpilih jadi tutor, nanti 1 semester menulis mata kuliah eh, pendidikan karakter yang 3 SKS ini. Luar biasa. Saya terima kasih kepada pimpinan, kepada ITB yang telah memfasilitasi sehingga terjadi praktikum seperti itu. Demikian sehingga mahasiswa bisa memahami bagaimana arah kemana kita bergerak. Baik pribadi bebas TBB, IPK terbaik, integritas prestasi ekonomi terbaik, sampai menjadi memikirkan bagaimana eh, lulus dari eh, tutor tingkat 2, 3, 4, nah, sampai kemudian tidak asisten tadi. Teman-teman semuanya yang saya hormati, saya sayangi, proses ini panjang memerlukan tenaga banyak. Tadi setelah mahasiswa, tadi bagaimana ngajak dosen dan karyawan, nah, itu keuangan dulu tadi ya, keuangan sudah sistemnya clear, nah enak gitu. Trust, integritas, everybody trust ya, percaya pada sistem keuangan di asrama. Robbana belana mina sholihin. Nah, salah satunya kemudian sistem keuangan tadi, ada suatu ketika ada penawaran pemeliharaan gedung itu satu gedung 200 juta untuk gedung di Jatinangor waktu itu ada 4 ya. Kemudian 200 juta di 4 gedung 800 juta gitu. Memang mudah juga kalau dikontrakkan itu mudah kayak air misalnya juga. Saya sebagai dokter bidang air nggak boleh ada kekurangan air gitu. Tapi pengalaman sebelumnya air itu beli kalau pas musim kering gitu. Ya, di bulan Juli, Agustus, September, saat bulan saya sipil air, itu memang air tanah turun maka harus beli air, airnya beli air truk itu sampai total dalam 3 bulan itu kurang lebih 50 juta. Wow gitu. Enggak, kita hemat, kita harus berhemat pengeluaran uang. Saya sampaikan pada pimpinan, saya akan bikin tambahan pompa dangkal memang untuk memenuhi kebutuhan air waktu itu di Sangtur ya. Maka saya mengajak teman-teman dosen siapa yang secara volunteer bisa mau meminjamkan secara pribadi kepada saya untuk membangun sumur bor daripada beli air truk ya yang tidak jelas juga kalkulasinya. Maksudnya nggak jelas memang tidak mudah harus 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 cek recek terus tentang sangat detail. Maka saya dapat pinjaman dari teman-teman dosen ngumpulin uang ya. Terima kasih Pak Sigit, Pak Saiful, Pak dan, dan seterusnya ya. Nah, ibu-ibu semuanya akhirnya saya berkumpul uang 50 juta, saya konsultasi ke logistik, boleh Pak Agung mencari eh, pur ini asal proses manajemen manajemen tender dijalankan. Maka kemudian ada bikin sumur bor kurang lebih 50 juta. Nah, sampaikan kepada pimpinan, Pak pimpinan, ini saya sudah bikin sumur bor, ini uang pinjaman dari para dosen. Mohon ini bisa di-reimburse. Nah, di-reimburse, ya inilah manajemen yang kita kenakan. Asal trust integritas maka disetujui. Maka disuruh kita punya dana abadi dosen-dosen asrama uang 50 juta yang terus bergulir setiap tahunnya dipakai apa. Ya, itulah jadi keuangan tadi. Nah, dipakai apa itulah yang luar biasa, teman-teman sekalian. Jadi uang kita sebenarnya kaya raya. Kita kaya raya. Ya, bayar mahasiswa bayar 250.000, tertib semuanya, ya, jadi 5 miliar, bisa kita gunakan 3 miliar. Itu air tercukupi. Nah, ditambah ketika itu kemudian praktik apa yang pengeluarannya banyak? Itu adalah mama-mama bibi salah satunya yang ngambil sampah ke lantai 5, lantai 4. Ini sampah dulu oleh mahasiswa sendiri. Maka mahasiswa kita proses mulai pemilahan sampah dan menjual sampah ke bank sampah dilombakan antar gedung. Wah, Masya Allah. Gitu. Disitulah maka mulai terjadi perlombaan memilah sampah, menjual sampah ke bank sampah, dan perlombaannya menunjukkan buku bank sampahnya berapa. Disitulah perhemat saya kira sampai 1 miliar setahun itu kurang lebih. Gitu. Jadi mama bibi cukup duduk di bawah, ya. Kita tempatkan tempat sampah di bawah dengan dipilah tadi mana kertas, mana plastik, mana organik, mana lain-lain tadi. Jadi bibi duduk di bawah, tapi mahasiswa yang masing-masing kamar tadi mau kuliah sambil membawa sampahnya. Pilah situ. Inilah sebuah pelajaran tidak hanya tadi trust integritas tadi, kemudian masuk ke fisik. Jadi didikan karakter tadi, kalau asrama dikelola oleh dosen, karyawan, tutor yang berkarakter, maka akan bagus. Nah,
Syarat bagus dan contoh apa? Air tidak kurang, sampah terkelola dengan baik, ya, gitu. Gitu. Jadi memang tutor tadi yang selain ngurusin mahasiswa itu ada tutor lingkungan, tutor anti korupsi, tutor kesehatan fisik ya, itu senam gitu, gitu. Ada lomba antara asrama dan seterusnya dan seterusnya. Tapi harus nyambung dengan tujuan yang awal, trust, integritas untuk membangun komunitas dan bangsa ini. Itu harus nyambung. Kalau enggak ya kayak olahraga sendiri, ngurus sampah sendiri, sayang gitu. Gitu. Maka kita yakinkan bahwa kita bisa ngurus Indonesia kalau miniatur Indonesia asrama ini telah terbangun dengan baik. Asrama perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia, Masya Allah. Gitu ya. Maka waktu itu terakhir tahun 20-an, 2020, kita mengundang Menteri Koordinasi Politik dan eh, Hukum dan Keamanan ya, Menpolhukam ya. Itu hadir gitu. Itu terakhir, acara terakhir dari tugas saya di UPT Asrama. Waktu itu Pak Mahfud ya, mohon maaf Pak Mahfud, terima kasih ya. Itu sampai ketik, wah, aku bisa mengundang Pak Mahfud gimana? Lah, ini sederhana saja, cari alamatnya di website mana, teh nanti kirimkan surat gitu, komunikasi normal aja. Kita akan mengundang bela negara ya. Mahasiswa ITB, mahasiswa Islam tadi bela negara seperti apa? Alhamdulillah gitu. Luar biasa. Ya. Jadi banyak hal yang kalau kita trust integritas apa adanya, semuanya juga akan mendukung gitu. Salah ingat salah satunya waktu itu sebelum Pak Mahfud menyampaikan materinya, moderatornya Mas Hermawan ya. Itu, itu menghadiahi, memberikan sertifikat pada tutor yang kumlot. Ternyata banyak mahasiswa bidik misi jadi tutor sibuk sekali, tapi kumlot, Masya Allah. Gitu. Ada ya rekaman videonya kayaknya ada di saat itu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, rekan-rekan dosen muda yang saya hormati, yang saya sayangi, marilah kita teruskan pendidikan karakter berbasis komunitas, khususnya di asrama. Asrama kalau sekarang masih sekitar 1.500, ke depan kapasitasnya coba dibuat 20.000 ya untuk seluruh mahasiswa ITB. Atau dimulai dari yang mahasiswa TPB dulu 4.000. Ya, perlu 20 gedung lagi mengelilingi situ di Jatinangor. Insya Allah gitu. Sedemikian sehingga trust integritas terbina. Indahnya bahagia bersama. Nah, dari uang yang 3,5 miliar itu dan dari modal dana tabungan abadi dosen yang 50 juta itu, maka bergulirlah berbagai ide-ide yang lain. Lagi-lagi tadi juga mahasiswa di tingkat 3, 4 itu punya tabungan sendiri-sendiri hasil tadi eh, hasil lembaran integritas tadi yang sisa 10%, 20% tadi. Jadi kegiatan banyak sekali, tapi mekanisme tetap harus jalan. Mekanisme harus terus jalan, cek recek. Paling bertanggung jawab tentu adalah para dosen, kepala bidang, dan kepala PT. Terus pada pelayanan dosen. Jadi gitulah tentang keuangan. Keuangan ini kunci. Kunci. Kalau keuangan clear, everything will be oke. Gitu. Maksud saya gitu. Keluarga juga gitu ya. Kalau keuangan clear, maka segala sesuatu akan clear. Keuangan di UPT clear, maka segala sesuatu akan clear. Ya Allah. Ya kita tidak boleh terkekang oleh aturan-aturan, tapi komunikasi, minta perubahan policy dari pimpinan agar aturan tadi sesuai dengan realita di lapangan. Bukan malah realita di lapangan harus menyelesaikan peraturan dan akhirnya berbohong, nggak gitu. Itulah awal mula dari sebuah korupsi yang terjadi. Baik, keuangan sudah. Nah sekarang personil, gimana? Tadi membenahi dosen, dosen karyawan. Untuk dosen, kita ini dosennya kaya raya kaya semua. Maka sudah diedarkan Bapak Ibu dosen, siapa yang mau jadi volunteer dosen pendamping asrama. Kalau di resmi di mata kuliah kan dosen wali ya, dosen pendamping. Waktu itu saya ingat ada 30 dosen yang bersedia menjadi pendamping asrama. Dosen fisika memberikan tambahan tutorial. Tapi memang berbebas ya, artinya diatur tetapi harus diberikan kebebasan. Mahasiswa yang aktif ada di mana? Fisika, minta Pak dosen fisika memberikan responsi. Ya, gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itulah kemudian menjadi banyak sekali kegiatan karena semuanya niatnya karena volunteer, pengorbanan. Gitu ya, dosen berkorban, tutor tadi relatif berkorban, walaupun ada honor juga. Dosen juga dapat SKPRAM, tetapi tidak dapat honor. Ini dari awal sudah disampaikan. Relatif jalan bagi dosen yang aktif, rajin akan jalan dengan baik untuk program volunteer dosen tadi. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, baik untuk dosen relatif oke, asal komunikasi berjalan dengan baik dan itu pendampingan akan berjalan baik.
Dan kemudian karyawan. Nah, karyawan ini gampang-gampang susah. Nah, kita konsultasi dengan Direktorat Kepegawaian tidak mudah, ya, tidak mudah untuk membina karyawan. Nah, sekali lagi, trust integritas ke karyawan. Ada beberapa contoh kasus yang sebaiknya jadi pelajaran, ya. Eh, Satu ketika saat itu karyawan eh, yang PKWT, ya, PKWT kita eh, tadinya ada outsourcing, tadi kemudian kita minta PKWT. Kenapa? Agar bisa dibina langsung oleh pimpinan. Ya, kalau outsourcing kayak gampang ya, ini kan udah tak ganti, tapi kita nggak bisa membina. Tapi yang PKWT kita bina, kita pilih, kita bina dengan baik. Nah, membina itu lebih lebih tricky, lebih susah juga. Maka mengajak kepala bidang dan rekan-rekan asrama mahasiswa itu untuk membina bersama. Sesuatu yang indah, bahagia bersama itu gini. Teman-teman, mama-mama, bibi ini kan udah kerja terus banyak untuk teman-teman di asrama. Bagaimana membahagiakan mereka? Nah, membahagiakannya ini salah satunya misalnya satu, diajak piknik. Dana dikasih melihat itu mengajak seluruh karyawan yang tadinya outsourcing menjadi karyawan PKWT yang belum PKWT masih ya tadinya outsourcing udah jadi PKWT itu ke Pangandaran kita main bareng bersama istri dan dua anaknya. Nah, gitu. Ke Ciater, ke Ciwidey, kita piknik bersama. Jadi yang piknik itu tidak hanya yang PNS atau BUMN karyawannya, tapi keseluruhan. Dana dari itu semuanya. Pertama dana yang dari Direktur Gawean untuk piknik, ditambah dana alokasi RKA. Itu tidak mudah itu. Itu tadinya ada yang protes itu. Ini kan uangnya orang PNS, uang ini. Enggak. Ya PNS ada beruntung diangkat jadi PNS. Ada beruntung diangkat jadi BUMN. Tetapi yang ngurus asrama ini kita ke semua. Jadi karyawan ada bersama-sama. Itu sampai 1 tahun pertama tuh gagal itu. Baru tahun kedua, oke yang jadi kita konsultasi ke pimpinan dibolehkan polisinya di ketua, di kepala unit. Maka seluruh mama-mama, bibi-bibi termasuk anak-anaknya, pokoknya bawa 2 anak. Kalau 2 anaknya nggak ada, ini 2 cucu boleh gitu. Itu piknik ke Pangandaran, ke Ciwidey, ke Ciater, masya Allah, bahagia gitu kan. Lalu saat itu siapa? Itu yang memegang urusan asrama itu gantian adik-adik tutor. Gitu. Adik-adik tutor berfungsi jadi mamang selama kita piknik. Pikniknya 1-2 hari saja gitu. Jadi oh ya kayak gitulah biasa kita di karyawan. Berangkat tengah malam sampai sana pagi langsung ini. Kita sewakan musola besar gitu. Tidur langsung main berenang gitu. Nanti habis isak baru pulang gitu. Gitu. Kalau pakai IO gimana? Pakai IO masih harus administrasi kepotong lagi ada. Udah diurusin oleh mahasiswa. Wah, luar biasa. Repot sekali tuh memang. IO oleh mahasiswa, IO itu ini tapi kemudian kalau oleh mahasiswa, aturan itu artinya ngerti mahasiswa juga tahu bagaimana ngurusin pikniknya membagikan karyawan itu susah, susah itu ya. Tapi kemudian oke kita gantian membagikan orang tua kita. Gitu. Nah, samping piknik, samping itu kemudian adik-adik asrama bikin seperti pendidikan anak-anak eh, ya yang kecil-kecil itu dari asrama mengajar gitu. Maka karyawan-karyawan tadi yang punya anak kecil silahkan dibina di asrama. Tidak mudah proses itu karena memang mama-mama misalnya konsentrasinya nggak ke sana. "Bang, kalau ngajak anak nanti pakai angkot." Oke, si mamangnya yang punya anak kecil lembur ya pada hari Minggu atau Sabtu itu lembur, terus anaknya ikut situ diajari oleh anak-anak. Jadi policy unit itu menjadi penting sekali untuk membahagiakan eh, para karyawan. Coba kalau anak-anaknya bisa keterima jadi bidik misi TB kayak apa bahagianya. Nah gitu. Jadi orientasinya bahagia aja, sederhana. It's so simple, man. Itu kan tulisnya. Tapi tidak mudah kalau nggak ditembus karena harus memikirkan dengan lengkap ya dari A sampai Z. Oke, tadi keuangan sudah, yang mahasiswa sudah, keuangan sudah, kemudian ke karyawan tadi tidak mudah ya, tidak mudah betul. Baik, nanti eh, di sesi berikutnya mungkin ada eh, tantangan-tantangannya, SWOT-nya apa dan seterusnya gitu. Tapi ada saja suatu pengalaman yang memang
perlu diperbaiki terus, perbaikan secara menerus, jadi untuk sistem yang lebih baik. Begitu. Jadi sekali lagi saya terima kasih pada beberapa eh, teman-teman, ya, terutama kawan-kawan asisten yang sebutkan ini, Trihanti, Kang Tarlani, Kang Arsa, Teh Ningsi, siapa lagi? Teh Apriliani. Ya, ini spesifik untuk mahasiswa contohnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kejadian-kejadian sering tidak terduga. Ini yang tadi, pembinaan karakter tadi. Misalnya nih, ada seorang mahasiswa yang kegigit ular. Saya ingat lah. Gigit ular gimana? Ini. Udah, oke, Pak, ini harus dioperasi sebelum waktu itu hari Jumat, jam 11 harus sudah ini, maka uang harus segera keluar ini. Oke, saya minta mahasiswa temannya saja yang satu himpunan, minta tolong nanti raising fund di himpunan. Sekarang uangnya dari saya. Waktu itu perlu berapa gitu ya, 11 juta tuh berapa itunya. Oke, saya transfer dari saya sendiri. Udah, ini memang tanggung jawab. Jadi baik pribadi atau ini harus masuk ke sana. Kemudian setelah selesai operasi, selesai ini, 11 juta itu sederhana sekali. Diedarkan di himpunan bahwa ini betul kegigit ular dan perlu segala operasi. Itu dosen mahasiswa itu seminggu, 2 minggu kembali itu uangnya. Ya, di dosen yang kaya raya ini kan mudah kan, 11 juta. Tapi tentu yang terpenting adalah membina komunitas tadi. Itu satu dan satu ke mahasiswa. Ya terima kasih ya. Yang waktu itu gigit ular, terima kasih. Jadi contoh. Ada lagi satu anak yang kemudian jalan kaki kejeglong, ke kakinya tangannya patah gitu ya. Udah ada simpan ini gitu. Sampai kemudian Pak ini mengusulkan ke komunitas dari kampung. Oke, silakan gitu. Tapi ditanganin dulu. Ya, ada mahasiswa yang gigit ular, ada yang tangannya patah karena kejeglong tadi ya. Gitu. Nah, yang paling berat adalah ngurus mahasiswa yang punya permasalahan dengan keluarga. Ya, dan komunikasi tidak lancar. Ini yang harus jadi catatan eh, bagi kita untuk bisa mengurusinya dengan bijak dan baik dari awal, bahkan ketika masuk juga perlu ada komunikasi. Oleh karena itu makanya segitiga emas jadi penting. Jadi kakak tutor, orang tua, ya, dan adiknya itu sendiri harus berkomunikasi sedemikian sehingga semuanya terantisipasi dengan baik dan terselesaikan dengan baik. Saya kira beberapa kasus ada seperti itu. Salah satu kasusnya sampai kemudian ada mahasiswa itu diantar ke rumah dan ternyata rumahnya pakai keramik saja enggak ya. Ini yang saya kira perhatian ekonomi ini jadi penting. Rumahnya pakai keramik saja tidak. Rumahnya lantainya tanah gitu ya. Oleh karena kita perlu dari awal perlu paham, orang tua juga perlu paham bahwa untuk sukses IPK bagus, sekali lagi integritas prestasi komitmen bagus, itu perlu kerjasama semua pihak. Yang pertama tadi tata nilai, yang kedua sistem, sistem itu termasuk orang tua, Bang Tul edukasi bersama-sama, public education untuk membina calon pemimpin bangsa ini, agar nanti bisa membahagiakan seluruh warga, ya, seluruh bangsa Indonesia ini. Itu diri sendiri dulu harus lolos dari ujian-ujian yang terjadi tingkat 1 dan seterusnya. Teman-teman semuanya, walaupun itu pun masih ada saja yang eh, lubangnya, ya, lubangnya, sehingga kita lolos dari perhatian. Baik, apa lagi? Jadi ini sekaligus saya kaitkan dengan bagaimana menyiapkan eh, karakter mahasiswa agar lulus dengan IPK yang baik, integritas prestasi komitmen yang baik. Yaitu tata nilai, ya. Kita punya Pancasila, punya ketuhanan yang Maha Esa, punya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kemudian diimplementasikan ini kan di lapangan. Disitulah keberadaan ilmiah harus nantiasa dijunjung sesuai dengan ilmiah masing-masing. Ya, kita sangat berharap ada psikologi, psikologi sosial, ya, psikologi konseling, ya, talent mapping, dan kemudian community behavior, organizational behavior, senantiasa terus dipelajari dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tadi, sehingga pribadi tambah dewasa, organisasi komunitas tambah dewasa,
organisasi tanda dewasa dan ikut berkontribusi pada bangsa dan negara melalui jalur-jalur yang ada waktu itu bela negara ya gitu. Melalui TNI, bela negara, dan kemudian kita bisa membina calon pemimpin bangsa masa depan sehingga tahun 2045 mudah-mudahan masih kita sudah menyiapkan generasi untuk membangun bangsa ini, memanfaatkan bonus demografi yang positif dari asrama untuk Indonesia. Selamat menikmati indahnya perjuangan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Ada banyak hal yang masih ini, tapi untuk sementara demikian dulu, kita latih di waktu yang lain. Demikian, bila itu Taufiq wal Hidayah, Agung Wiono menyampaikan, mohon maaf sekali lagi, disclaimer, mohon maaf yang tersebutkan namanya, organisasinya, dalam rangka kebaikan. Saya juga minta izin, mudah baju ITB ini yang senang sekali, saya ini menyatukan visi misi ITB, dan sengaja juga menggunakan kopiah ini untuk Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, jangan ragu, gitu ya, untuk bisa menjadi sumber tata nilai untuk ditransfer kepada generasi pun nggak baca. Demikian, terima kasih. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.